Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang ke-6, yaitu tentang Advanced Explicit Cursor Concept. Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, kamu seharusnya dapat untuk bisa dalam hal yang pertama membuat cursor dengan menggunakan parameter, lalu mendeterminasi ketika for update klausa for update dalam cursor itu diperlukan, lalu menentukan kapan untuk menggunakan where current clause, lalu menulis sebuah cursor yang dapat digunakan sebagai subquery. Cursor with parameters. Ini merupakan sintak untuk cursor dengan menggunakan parameter. Cursor, nama cursor, lalu parameter name dan data type-nya. Is, lalu select statement. Value untuk pas parameter untuk sebuah cursor ketika cursor sedang di open dan query sedang dieksekusi. Open pada sebuah explicit cursor beberapa kali dengan menggunakan different active set yang berbeda setiap waktunya. Contoh pada tipe ini melakukan sintak untuk open cursor name dan parameter value-nya. Cursor with parameter, pass the parameter number dan job title kepada klausa where, di mana cursor select statement. Berikut merupakan contohnya, di mana declare, lalu cursor dan nama kursornya, lalu parameternya diagno, number, dan kejapnya tipe faktor 2. Lalu pada select statementnya dengan employee ID dan last name dari employees, tabel employees, dimana tempat ID-nya sama dengan pdiagno dan job ID-nya sama dengan job pjob. Lalu begin, mulai open kursornya dapat dulu ke syarat, lalu close emp cursor, lalu open lagi dengan job ID 60 dan pjobnya berupa ID drop. Ini bukan parameter dari emp cursor ini. Klausa for update, ini bukan sintaknya, yaitu select from, lalu for update, lalu kolom yang mereferensinya, lalu no white. Keterangan, gunakan ekspresi untuk mencari tiny access untuk gunakan eksplisit untuk mengunci tiny access untuk durasi dari transaksi. Kunci row sebelum update or delete. Menggabungkan employees yang mana bekerja di dalam departemen 80 dan mengupdate sehari mereka, yaitu declare cursor, emp cursornya, select statementnya, dimana employee ID, last name, dan department name dari employees tabel dan department tabel, where department employees dan department ID-nya sama dengan departemen dan department ID, dan employees dan department ID-nya sama dengan 80. For update of salary, lalu update salary
dan no white. Sorry, no white. Where current of clause. Ini merupakan sintak dari where current. Where current of nama kursornya. Gunakan kursor untuk mengupdate atau mendelete pada row yang terseleksi. Masukkan sertakan for update clause di dalam kursor query untuk mengunci pada row yang pertama. Lalu gunakan where current of clause untuk mereferensi pada row row saat ini dalam sebuah explicit kursor. Ini merupakan contoh dari where current of clause. Contoh ini update-nya ini pada loop ini. Jika record salary kurang dari 5.000 maka update employees. Set salary-nya seperti where current of salary-nya sal kursor, memanggil dari kursornya, nama kursor yang telah dibuat ini sal kursor. Kursor dengan subquery, yaitu kursor yang ada dalam kursor. Seperti ini, ada kursor di mana select statementnya ada. Di dalam select statementnya terdapat select statement lagi yang merupakan bagian dari main kursor ini, menemukan subquery-nya. Di contoh ini kursor main kursor is ini select statement, yang mana di dalamnya lagi ada select statement. Latihan soal untuk praktikum kali ini. Yang pertama, buat program PLSQL yang menggunakan kursor untuk menampung data nomor departemen ID dan nama departemen atau departemen name dari tabel departemen untuk yang nilai departemen ID-nya kurang dari 100. Kemudian lewatkan nomor departemen yang ada pada kursor pertama menjadi parameter dari kursor kedua, di mana kursor kedua ini akan menampung nilai data pegawai dari tabel employees yang terdiri dari nama belakang pegawai atau last name, pekerjaan, job ID, tanggal masuk kerja, start date, dan gaji salary dari pegawai yang memiliki nomor pegawai atau employee ID kurang dari 120 dan bekerja pada departemen seperti nomor departemen yang dilewatkan atau menjadi parameter atau argumen dari kursor kedua. Mari kita lihat kode yang telah saya buat pada notepad. Kita lihat pada notepad ini. Set server output on the class versus set ini indikatornya, deklarasinya ini ikan ini untuk tag apakah sudah terbuka atau belum. Jika belum maka langsung dibuka. Jika ini batch-nya, lalu ini mencetak nomor tagnya buat departemennya is pada departemen lainnya. Dan ini bukan kodenya. Mari kita copy kode ini dan lihat hasil yang didapatkannya. Kita harus lihat. Ya, lalu pada nomor tab ini menambahkan nomor terus dengan departemen itu is departemennya, lalu close tab course-nya tadi. Lalu jika ini tidak open maka di open kembali dengan parameternya btm departemen ID and if. Lalu lagi fetching lagi, dimana fetching lagi ini akan menampilkan dengan last name is job ID-nya langsung masuk pada hire date-nya, gaji berapa salary, dan ini mari kita coba dengan ini
ini data PR SQL. Kita lihat, kita copy pastekan sini, lalu kita jalan. Kita jadikan hasilnya akan seperti ini, dimana ada nomor tab 10 yang merupakan administration, lalu begitu seterusnya. Login is address masuk pada Joni ini, kan gajinya 24.000. Nah, ini merupakan jawaban dari soal yang pertama. Mari kita masuk pada soal yang soal kedua merupakan soal terakhir pada praktikum kali ini, yaitu notifikasi berupa soal nomor 4 berikut ini dengan menggunakan kursor yang dilengkapi dengan fungsionalitas for update dan where current off. Masukkan nomor pegawai employees ID yang mana terdapat pada ID-nya 176.174.104. Untuk memeriksa hasilnya kita pakai ini, cuman ini, lalu ini untuk memeriksa hasilnya. Kita lihat jawaban telah saya buat pada model yang telah saya buat. Mari kita lihat pada coding yang telah saya buat. Pada ini kita server output kita on, lalu kita declare ini ada data kursor, kemudian start kursor ke parameter FID dengan tabnya sama dengan emp.employees ID. Temannya teman dari kursor ini yang mana select employee ID selalu start from emp, where employee ID nya sama dengan employee ID. Private of start no ID. Just start person product. Produknya oke, hasil ini number deklarnya, lalu menunjukkan start person tabnya sama dengan emp.start, lalu begin. Kita pertama buka start cursor sudah sempat, kita fetching start cursornya ke dalam gstart, lalu hasilnya kita ketik 1000 ini untuk membuat bintang-bintangnya, servernya untuk menampilkan bintang-bintangnya ini, lalu update, nanti set start startnya diatur, startnya diatur dengan start background of start cursor. Start cursor memanggil ini kursornya, lalu menampilkan nomor ID start employee ID, gajinya, cari, lalu tetap cursor. Mari kita lihat hasil dari program ini. Kita kopikan, kita pastikan pada SQL statusnya, lalu kita sehingga hasilnya akan seperti ini. Nomor ID 140, gajinya 6.000 dan jumlah bintangnya sebanyak 6. Sekian penjelasan pada praktikum yang ke-6 pada kali ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.